Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, guys. Semua waras masih Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kayak Yatisam akan berbagi satu video viral ya di luar. Ampun kalian tuh kalau nge-share video tuh ya cuy ya, ditutup, di blur, kayak celana dalam dipelorot-pelorotin, kalian itu di share aja. Oh viral ya kan. Kayak aja nggak berani cuy, ditutupin se apa namanya se simpel mungkin gitu kan. Padahal mama Kaisam bagi dong videonya, Kaisam bagi dong ya kan. Kaisam itu hanya edukasi aja untuk kita hati-hati ya. Jadi itu apakah kejadiannya di Hong Kong? Iya, setelah melihat mobil polisi tulisannya China, polisi Hong Kong. Ini video berdurasi berapa ya? Nggak sampai 10 menit sih. Ini sebentar ya. Jadi ada seorang perempuan di mana dia dilakukan pelecehan ya oleh seorang laki-laki berkulit hitam, rambutnya keriting. Kayak Tisam kayaknya mantan saya. Mama tua kaplak ini kalau lihat black man aja, jangan-jangan mantan saya itu, ya kan. Jadi terjadinya ini kayaknya sih di sekitaran Wanca ya, bener nggak cuy? Ini di pukul 3 pagi katanya cuy. Ada segerombolan mbak-mbak ya. Apakah ini Indonesia, Filipina ya, bangsa-bangsa mirip-mirip ya cuy ya? Apakah ini dada-dada? Enggak sih, kayaknya Indonesia sama Filipina ya antara ini. Tapi menggunakan bahasanya bahasa Inggris ya, mungkin karena si laki-laki ini bisanya bahasa Inggris mungkin ya cuy ya. Jadi si ceritanya ada perempuan yang di depan sebuah gedung ini dilecehkan dengan cara di pelorotin itu celana dalamnya, nggak tahu apa ada softteknya itu ya, apa pempes ya kan, ada kayak pempes gitu, ada darah-darahnya gitu coy ya. Jadi mbaknya itu ditaruh di lantai gitu kan, si laki-lakinya ini berusaha untuk mengeluarkan itu celana dalamnya. Terus juga dia juga berusaha menyentuh bagian sensitifnya ini si mbaknya, Miss V-nya. Nggak tahu didulet-dulet apa mau dibersihin si darahnya itu kan. Ini mau ngapain ini kan? Apakah mau memperkaos Kaisam? Kayaknya sih sepertinya ingin memasukkan tangannya ya ke Miss V si mbak itu. Terus mbaknya itu help katanya. Cuma yang jadi permasalahan ini temennya dua ini memvideokan ya kan. Kalau nggak salah itu bahasanya tuh you won't go to jam gitu kan. You won't go to jail katanya. Apakah kamu mau masuk ke penjara katanya. Sepertinya sih seperti itu ya bahasa yang kayak dengar. Nah jadi beberapa menit setelah dia berhasil mengeluarkan celana dalam ini simbanya ya kan, setelah mendumuk itu Miss V-nya, akhirnya ketangkap juga, polisi datang. Ini berkat report temannya mungkin ya sambil memvideokan. Cuma mungkin mbaknya juga dalam keadaan yang mabuk ya. Mungkin dia juga merasa takut kalau misalkan dia membantu ini mbaknya ya kan. Nanti bagaimana kalau dia juga dilawan seperti itu. Sedangkan posisi mabuk itu kan tenaga kan liar ya cuy ya. Apakah begitu cuy? Cuma mbaknya kok nggak ada tenaganya gitu. Padahal gembolo ini mbaknya, agak-agak gendut semok ya cuy ya. Tapi nggak kuat. Ini banyak ya komentar di situ tuh katanya sih dia narkoboy. Ampun. Nah ini ya cuy ya, terjadinya jam 3 pagi. Habis kemana sih? Ya pastinya habis ajeb-ajeb ya pastinya kan. Jam 3 pagi ngapain kalian berkeliaran di luar ya kan? Apalagi yang punya majikan. Aduh ampun gak akan mungkin banget gitu kan. Apakah oknum paper Kaisam? Maybe yes. Apakah overstay Kaisam? Maybe yes. Ya kan? Orang dia berkeliaran di tengah malam gitu pagi-pagi ngapain ya kan? Apakah dia habis cokai Kaisam? Maybe yes. Kalau gibah aja udah paling sendul kayak itu biar gibah ya kan? Tapi dari pembelajaran ini udah kasus pelecehan ya. Yang harus kalian lakukan adalah ya report polisi. Kalau terjadi seperti ini dengan kita atau kalian ya, usahakan jangan pergi sendiri. Harus bawa teman. Ini juga sebenarnya ada temannya ya kan, temannya menyaksikan gitu aja. Atau mungkin dia lagi mabuk sambil memvideokan. Kan lucu ya kalian itu. Kan maksudnya kalau 2 orang gitu kan, ya jangan fokus videonya. Singkangin aja sih itu cowok, ya nggak sih? Biar kita lari gitu, walaupun gembolo juga lari ke menyelamatkan harga diri kita. Nah ini di ujung pasrah gitu mbaknya, help aja ini. Aduh pengen notok deh mbaknya ini. Alhamdulillahnya sih ya bisa teratasi ya, si laki-lakinya ini sudah diringkus oleh Pak Polisi. Nah ini menjadi viral, videonya disebar. Nah pembelajaran apa sih yang bisa kalian ambil di sini? Di luar sana dunia
luaran. Ini benar-benar sangat menakutkan. Kalau kita nggak berani banget, kalau kita nggak tahu malu ya cuy ya, kalau kita masih punya malu, kita nggak akan mungkin bisa cuy melawan kerasnya hidup di luar ya. Jadi buat orang-orang seperti ini sebenarnya Kaisam salut ya. Salutnya apa? Salutnya kok kalian bisa gitu hidup dengan cara seperti itu gitu kan, dengan penuh resiko, dengan penuh tantangan gitu. Kalau Kaisam sih nggak sanggup ya. Kaisam tuh tipikal orang yang santuy aja gitu, yang penting bangun tidur masih bisa mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah masih bisa bernapas, tiba-tiba bisa bikin kopi gitu kan, makan seadanya gitu kan, kerja ya selayaknya kita kerja, setiap bulan ada gaji yang kita harapkan, ibaratnya seperti itu udah syukur alhamdulillah gitu cuy. Jadi untuk orang-orang yang hidup di luar nih sebenarnya Kaisam salut ya. Kalian tuh memang harus bekerja keras, karena saat kalian sudah bosan hidup di Hong Kong, saat kalian mau surrender dan pulang, kalian itu memang membutuhkan modal yang besar. Kenapa Kaisam membutuhkan modal yang besar? Ya pastinya saat kalian surrender ya, misalkan paper, kalian harus cancel ISS dulu. Saat cancel ISS otomatis kalian tidak dapat bantuan dari pemerintah. Dari situ surrendernya ini kan tergantung imigrasi kapan mengeluarkan tiket pesawat untuk kamu. Dalam proses penungguan surrender kamu tanpa bantuan pemerintah, otomatis kan butuh modal. Kalian harus tinggal bayar sendiri ya kan. Kalau misalkan proses surrender kamu bisa sampai 1 tahun, otomatis kalau sehari aja dipukul 3.000 biaya kalian di sini, 3 dikali 10 bulan aja, apa enggak 30.000, apakah enggak 50 juta ya kan. Nah ini makanya kenapa Kaisam itu wanti-wanti buat kalian yang hidup di luar, wajib kerja keras, karena saat kalian pulang ke Indonesia mahal kepulangan kalian itu, apalagi OS ya, yang di bawah 2 tahun Kaisam usahain cepet surrender, jangan lebih 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun kalian pasti akan dijokam, pasti akan lama lagi pulangnya ya. Mendingan di bawah 2 tahun, walaupun kita beli tiket pesawat sendiri nggak apa-apa gitu, setidaknya dalam 1 tahun lah kalian bisa exit gitu dari Hong Kong. Jadi buat anak-anak baru di luar sana, bahkan kemarin ada Kaisam baru kabur 2 minggu. Kenapa kamu kabur? Karena utang bank. Paspornya ada. Kenapa kamu nggak cepet exit? Kalau kamu cepet exit ya lumayan lah, nggak usah kita berurusan dengan imigrasi ya nggak. Nah ini 2 minggu kabur nggak punya uang gitu kan, ampun. Nggak ngerti kayak Kaisam itu dengan orang-orang seperti ini tuh ya cuy ya. Kenapa sih kalian memilih resiko yang besar gitu untuk keselamatan diri kalian sendiri? Narkoboy di Hong Kong ini benar-benar udah kayak permen aja buat kita. Apalagi teman-teman kita yang mikirin beban hidup, aduh saya stres gitu kan, cari uang untuk kosan dan lain nggak bisa. Udahlah saya maulah jadi kurirnya si mafia ini, saya maulah jadi pengantar-antar atau pembuatnya deh ya kan. Tangan mafianya itu nggak akan terjun langsung. Yang dia gerakan adalah tangan-tangan teman kita yang bodoh gitu, yang pengennya duit secara instan yang banyak, tapi dia tidak tahu hukumannya apa ada di Hong Kong ini. Ini bener ya cuy ya, narko ya di Hong Kong ini udah kayak permen buat kita. Kaisam sampai nanya, kamu kenapa make? Penasaran aja Kaisam, rasanya apa? Sampai Kaisam tanya, enak rasa bubble atau permen karet? Enggak Kaisam, pahit. Terus kamu nge-fly atau kamu berimajinasi atau enggak? Enggak Kaisam, begitu saya make langsung pusing. Udah pusing aja rasanya. Loh, sekali kamu tuh bodoh ya. Enggak ada rasa enaknya, cuma pusing, pahit. Kenapa kamu lakuin? Karena pengen nyoba. Kan ini suatu kebodohan menurut Kaisam ya. Generasi muda bangsa sekarang ini udah dicuci otaknya oleh mafia, dicekok duit. Padahal barang seperti itu nggak ada enak-enaknya dipakai. Nah sampai pernah mantannya si mafia ini ngomong sama Kaisam, ya Kaisam tolong kasih tahu teman-teman kamu ya, jangan sekali-kalinya pakai Yintan. Yintan itu apa? Yintan itu ada liquid vape ya yang disemburkan. Ya biasanya ini banyak katanya di salon-salon Samsuipo itu dijual katanya Yintan. Di situ markasnya di Simsasu lantai 6 itu juga pengguna Boy banyak di situ. Ampun. Yintan itu vape ya, liquidnya disedot itu kan, terus di kayak rokok elektrik. Vape itu rokok elektrik ya. Nah itunya Yintan itu lebih bahaya, harganya murah, 700 itu dapat dua liquid. 700 itu kamu nge-vape ya, itu Yintan. Bahayanya apa? Bahayanya kalau misalkan itu obatnya sudah masuk ke dalam tubuh kamu itu pasti akan kejang dan tidak terkontrol cuy. Makanya kenapa orang-orang Hong Kong itu pada mengakhiri hidup, bahkan loncat
Ya kan, saking karena kejang-kejangnya dia akhirnya nggak sadar apa yang dia terjang itu adalah jendela sehingga dia bisa jatuh. Makanya ini faktor kenapa orang-orang Hongkong itu pada jatuh, itu salah satunya adalah dia pengguna Yintan. Yintan bukan Yitan ya. Kalau Yitan itu apa namanya? Fishball itu yang dipakai saus kari itu enak itu mah. Ya. Ini namanya Yintan. Ini harganya $200. Banyak tuh sindikat-sindikatnya, orang-orang Indonesia itu banyak yang jual Yintan. Kaisang bongkar aja ke kalian yang mau pintar, jangan bodoh kayak mereka itu. Mereka ini bodoh. Udah numpang gitu kan, cuma bertahan hidup dari uang mafia. Ujung-ujungnya saya hidup saya sudah broken Kaisang. Biarkan saja Kaisang saya di penjara. Ya wis sana membusuk kamu di penjara. 5 tahun katanya cuy. Penjaranya itu. 5 tahun kamu sana jadi apa namanya, ngejahit masker, ngejahit baju rumah sakit ya. Ampun. Ini adalah pemikiran anak-anak Indonesia nih, nggak boleh seperti ini ya. Kita bukan generasi pesimis gitu kan. Oh saya ini masih punya tenaga, oh saya masih punya pikiran, gimana caranya saya dapat duit, ya kan? Oh mumpung saya di luar negeri, walaupun saya ngelapin beraknya orang tua, nggak kelihatan kok di di Indonesia gitu. Dengan teman-teman saya mungkin sudah sarjana, nggak apa-apa. Yang penting saat libur kita dadai-dadai. Tapi itu bagus gitu. Daripada kita mengakhiri hidup seperti itu, menjerumuskan kita kepada mafia, mau jadi kaki tangannya, mau sampai kapan hidupmu seperti itu. Ingat, di rumah masih ada keluargamu, masih ada aset yang harus kamu beli misalkan ya kan. Masih ada mobil-mobil di toko yang belum kamu beli. Jadikan motivasi kamu untuk menjadi orang yang berhasil. Ya. Jadi buat kalian ya, jangan pakai Yintan. Udah Kaisam titip, jangan pakai Yintan. Karena apa? Karena saat kalian sudah masuk itu Yintan di dalam tubuh kamu, semua injeksi obat-obatan yang disuntikkan, walaupun itu obat dokter, itu tidak akan bisa menembus. Mental cuy. Jadi efeknya apa? Pastinya yang pakai Yintan ini pasti akan meninggoy. Ngeri ya. Karena obat-obatan itu nggak masuk, udah nggak bisa diresap oleh tubuh karena saking kerasnya obat ini. Nah buat kalian hati-hati tuh ya, jangan hanya karena murah nih vape, udah coba ya. Maka dari itu buat kalian yang suka nge-vape, untuk beli di Hongkong ini resiko rentan kalian terinfeksi Yintan ini, obat terlarang ini. Jangan hanya karena pengen gaul kalian dicekokin Yintan kayak gini $700. Jaminannya kalian meninggal. Mau? Ampun. Jangan dicontoh ya. Gen 1, 2, 3 ini pasti pintar untuk memilah mana yang benar dan yang mana yang salah, yang baik untuk kesehatan kita, yang tidak baik untuk kesehatan kita. Udah ya cuy ya, kita tuh jangan terlalu kayak produk micin gitu kan. Kita ini generasi micin yang segala-gala viral ikutan, yang segala-gala bagus itu kita ikutin gitu kan. Kita nih udah dewasa, bisa memilih jalan yang benar untuk diri kamu sendiri gitu. Ya, tidak jadikan alasan kesulitan kamu, broken home kamu itu menjadikan kamu untuk hancur di sini. Kaisam juga sama, dulu ditinggal orang tua 23 tahun, masih belum ngerti bekerja. Bahkan Kaisam banting setir di sini menjadi pembantu. Untuk apa? Supaya saya bisa makan tanpa meminta dari keluarga. Kalian bisa kok memilih jalan itu, walaupun stepnya itu harus berproses sabar. Bukan instan aja, utang bank dicawuk buat flexing. Ya, kita ini hidup harus berproses, sabar. Ya, terus aja baikin Allahnya ya Allah. Masa saya gini terus ya Allah, angkatlah derajat saya, berikan saya yang terbaik, berkahilah hidup saya. Kan cukup begitu. Ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.